Mas Iwan, false kultur ini sebenarnya apa Mas? Sebenarnya kalau kita bilang kultur, kultur kan budaya. Kultur itu budaya. Nah, budaya yang dianut ya, oleh masyarakat. Kalau Jawa ada kultur Jawa, di luar Jawa juga ada kultur juga. Nah, kalau dikerucutkan, karena aku suka Iwan Fals ya, aku suka Iwan Fals, aku mencoba apa yang ada dalam lagunya Iwan Fals itu tak jadikan adat kultur katanya. Apa yang tak kerjakan, apa yang tak pikirkan, itu hasil dari rangkuman lagu-lagu Iwan Fals. Walaupun tidak semua, ada sebagian kecil. Nah, akhirnya apa yang tak kerjakan tuh ini kultur adat ya, yang dari buat aku sendiri. Apa yang tak kerjakan, apa yang tak lihat ya, apa yang harus aku lakukan ya. Itu aku ngambilnya dari lagu-lagunya Iwan Fals. Nah, artinya yang keluar nanti ya, itu memang bener-bener Iwan Fals banget. Walaupun yang mengerjakan bukan Iwan Fals, bukan Iwan Fals. Nah, sejarahnya kayak gitu. Itu tak bikin sebuah nama ya, karena pada saat itu aku tidak di OI ya kan, aku tetap kepingin ya apa caranya aku bisa bergerak, bisa berbuat sesuatu ya atas nama diriku sendiri ya, tapi masih tetap dalam rangka dalam koridor penggemar Iwan Fals, karena aku sudah tidak di OI kemarin-kemarin itu. Nah, akhirnya tak keluarkan nama Fals Kultur itu tadi. Tapi sebenarnya itu untuk diriku sendiri ya, dan itu bukan sebuah ngajak teman-teman supaya itu tidak ya kan, minimal dari aku sendiri. Kalau nanti teman-teman memang ikut ya itu bukan sebuah persoalan, ngomong aja, tapi realitasnya sampai dengan detik ini ya cuma aku sendiri. Iya, tapi kan kalau kita berbicara tentang Iwan Fals, terus Mas Iwan sendiri ini lahir kan era-era 70-an, otomatis di masa remajanya itu remaja 80-an, itu kan masih banyak selain Iwan Fals ya, ada Ruri, bahkan di sana ada band legendaris God Bless. Itu yang membedakan harus memilih Iwan Fals itu kenapa? Nah, ini kebetulan di masa-masa aku masih muda gitu ya, jiwaku ya, apa yang bergejolak di jiwaku ya, itu hanya bisa terwakilkan dari dengan isi-isi dan kata-kata lagunya Iwan Fals. Kalau untuk yang lain memang ada seniman-seniman ya, contohnya kayak Bluri tadi, Ebit tadi ada, cuma itu masih belum bisa mewakilkan perasaan. Nah, kan? Akhirnya hanya bisa terwakilkan yaitu tadi dari Iwan Fals. Yang lain persentasenya bisa mewakilkannya hanya sekian persen ya. Kalau Iwan Fals bisa dibilang 60% lebih lah. Jadi makanya aku cocoknya di Iwan Fals untuk era-era segitu. Entah kalau era-era sekarang, anak-anak sekarang lihatnya gimana, Pak kurang paham juga. Yang jelas zaman segitu ya kebanyakan perasaanku, keinginanku, kalau aku bisa ngomong ya kayak dia. Belum nggak bisa ngomong, aku bisa nikmatin. Nah, itu aja. Oh, berarti lagu-lagu yang Fals ini mewakili perasaannya, keinginan Mas Iwan. Itu mewakili yang seperti apa Mas? Entah itu di masa muda seperti apa ya, kalau era-era 80-an ini kan masih musim geng-gengan, apakah itu mewakili sebagai gejolak darah muda? Lagu Iwan Fals yang ini mewakili dari sisi emosional lah. Nah, mungkin itu pada saat itu ya kita nggak boleh ngomong ya. Artinya misalnya kita berkumpul juga masih ada pembatasan. Jadi era-era segitu tuh era-era yang semua segala satunya nggak bisa terbuka. Padahal banyak yang pengen ngomong, cuma nggak berani kan, nggak berani. Hanya beraninya meluapkan emosi itu kan ya. Pada saat konser Iwan Fals. Dulu pada saat konser Iwan Fals kita berani tuh sama aparat. Nah, polisi berani, tapi di luar konser Iwan Fals juga nggak berani. Kita manfaatin kesempatan itu aja kita ya. manfaatin kesempatan itu. Satu ya. Terus kedua,
Jadi sebenarnya jiwa sosial seorang tuh ya dari lahir itu sebenarnya ada. Nah, zaman segitu itu Iwan Fals tuh yang apa, dari lagunya tuh ngajarin banget gimana cara kita menghargai lingkungan, gimana caranya kita menghargai teman, gimana caranya kita menghargai diri sendiri, tapi versi dia. Cengeng juga nggak cengeng, ya kan? Terus galak juga nggak galak, ya kan? Artinya orang tuh emang harus begitu. Ya. Cengeng-cengeng banget juga enggak, ibarat sekarang lebay ya. Lebay banget juga enggak ya. Sangar banget juga enggak. Kon kate lebay yo gak pantas ya kan. Kate sangar kon sopo kan ngono. Iya sih. Jadi artinya itu tadi ya apa? Lebay juga enggak, sangar juga enggak. Jadi tergantung dari kita. Ya, perlu diketahui juga Mas Iwan ini bukan asli Jember. Sebenarnya dia blasteran Jember ya. Blasteran Jember Encong Mas ya. Cuman beliaunya numpang lahir aja di sini. Cuman nggak tahu kenapa bisa kembali lagi ke sini ya. Ya kita tanyain aja lagi. Mas Iwan kan sudah lama di Jakarta, bahkan sekolah pun juga di Jakarta. Ini kenapa kok tiba-tiba nyasar dan harus di Jember gitu? Gimana itu Mas? Pertama ya, sebenarnya saya lahir tuh di Wonorejo. Wonorejo satu desa yang masih dalam tataran Kabupaten Jember. Salah satu desa, kecamatannya namanya Kencong, kabupaten tetap Jember. Itu pada tahun 73. Nah kebetulan bapak tuh Lijo ya, bahasanya Lijo lah. Umur 3 bulan bapak saya tuh ditugasin ke Jakarta. Nah ditugasin ke Jakarta sampai pulang ke Jember lagi tuh di usia 30 lebih. Jadi dari mulai kecil dari umur 6 bulan plus wis sampai 33 tuh adanya di sana. Ada di sana ngikutin bapak pindah ke sana, itu namanya orang TNI ya. Tugasin ke sana sini pada saat pensiun pulang ke Jember. Nah, pada saat pulang ke Jember tahu sendiri udah usia 33. Iya. Ngomong juga bingung, nyari temen juga susah. Nah, itu. Nah, akhirnya sekarang sudah 2020 ya bahasa Jawanya walaupun iso ya bisa, cuma orang masih melihat agak kaku karena lidahnya emang udah lidah begitu. Jadi bahasa Jawa, bahasa Madura juga paham, cuma ngomongnya yang rusak. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dihilangkan dari daerah Jawa Timur. Ada itu. Apa itu? Dari sampean ngomong jancuk itu zaman tapi logatnya tetap Jawa Timur. Oh iyalah soal jancuk ya. Kayaknya kalau soal jancuk ini dulu aku ingat waktu lagi masih SMA di Jakarta tuh ya, nggak pernah tahu apa sih jancuk. Kalau bahasa sana kan anjing kan gitu kan, anjing. Tapi kalau anjing sama jancuk tuh beda nggak taunya. Kalau anjing ya kebanyakan tuh orang emosi ya. Anjing lu babi lu monyet lu. Katanya kalau jancuk tuh enggak. Apa jancuk itu? Jancuk apa ya? Dibuat senang juga bisa, dibuat marah juga bisa. Jadi kayaknya jancuk ini bukan cuma jancuk ini sebuah kata yang bisa ditaruh di mana aja. Contoh, ada cewek cakep lewat, jancuk, wah yure, itu jancuk. Jawa Timur nggak hilangan ya, padahal sini Jakarta deh. Terus mari lo, itu sebuah hal yang gembira. Mana arah itu ayu, kita lihat jancuk, wah yure, itu sebuah kegembiraan. Beda lagi pada saat misalnya HP kita hilang, jancuk nanti HP gue keren. Nah ini ada jancuk lagi. Terus ada lagi kita ngeliat misalnya kebesaran Tuhan. Pada saat ada gunung meletus, bla 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 bla. Terus ada awan yang pada saat dia meletus bisa menimbulkan gambar jancuk di sekolah. Nah, artinya jancuk itu penempatannya bisa bermacam-macam, walaupun artinya sendiri nggak ngerti sih artinya itu apa. Tapi bisa ditaruh di depan, bisa taruh di belakang, bisa taruh di tengah. Ya. Nah sebenarnya pemimpin, jadi gua harus jancuk, iya kan? Karena pada saat dia taruh di depan bisa, taruh di tengah juga bisa, taruh di belakang juga bisa. Makanya pemimpin tuh harus cari yang jancuk.
Masalahnya konotasinya ini sekarang beda-beda. Ada yang mengatakan itu ungkapan, ada yang umpatan. Nah kan tergantung dari kitanya juga. Ya, dari kitanya juga. Seperti saya ketemu sama Mas Iwan, ketemu sama teman-teman, kita ngomong jancu itu biasa ya, bagian dari ya, kemesraan kita lah. Lama kita nggak ketemu, cuk, piye kabar sampean Mas? Nah seperti itu ya, kita udah biasa seperti itu. Nah terus lagi yang mau saya tanyakan itu, mendarat di bumi Jember ini, sampean di mana dulu Mas? Setelah dari Kencong? Wah, mana ya? Yang tak ingat-ingat. Sampai berdirinya sebelum ini ada kumpulan orang-orang yang sudah Iwan Fals nih. Nah, dulu Kencang ya. Habis di Kencang, kebetulan ada salah satu kakakku ya. Sebelum bapakku pensiun, dia sudah pulang ke Kencang. Tapi dia menikah sama anak Jember ya. Jember. Padahal Kencong ya Jember Mas. Iya ya. Akhirnya dari Kencang tuh ini kakak saya yang di Jember. Tepatnya di Aluda waktu itu, di Aluda. Itu masih tahun sekitar 2000-an pertama-tama pulang. Nah, itu setiap malam setiap malam pakai kaos Iwan Fals nih. Jadi pengen tahu di Jember nih ada nggak nih penggemar Iwan Fals ya? Pakai kaos Iwan Fals. Ya. Pakai kaos Iwan Fals ya berhubung mungkin orang lihatnya mau nyapa juga gimana ya kan? Nanti mungkin seneng sama kaosnya, mau nyapa juga kenal ya. Dan itu sering tiap malam tuh orang dari Aluda ke Matahari jam segitu kan jalan juga masih enak gitu. Akhirnya belum dapet teman, akhirnya pakai kaos OI. Nah, OI kan lahirnya 99, nah kebetulan zaman segitu di Jakarta sudah ada kaos OI-nya, pakai. Nah pada saat pakai kaos itu ya masih juga belum ada. Kadang mikir di sini ada yang seneng Iwan Fals ngerti apa enggak sih kalau sudah ada OI? Mungkin nggak ngerti juga kan. Nah, itu berjalan sampai 4-5 bulan, pokoknya lama kalau saya ingat. Kalau nggak salah baru sekitar tahun baruan gitu, tahun baruan antar perpindahan 2000-2001 baru kenal satu orang yang namanya Slamet. Itu wah kenal loh sama dia. Kenalnya juga pada saat itu dia jualan topi. Nah, jualan topi terus dia tuh pakai kaos Iwan Fals. Ini senang Iwan Fals nih. Target nih. Akhirnya mau ngedeketin juga bingung. Ntar gua ngomong karena pada saat itu bahasa Jawa masih ngaco bahasa Jawa. Tuh, ngomongnya gimana nih? Akhirnya pakai bahasa Indonesia. Walaupun pertama agak sinis, mungkin gini. Cowok kan zaman segitu abentah bahasa itu, abentah bahasa. Iya. Cowok tak sekolah. Agak ngeri juga kan. Ntar gua ngomong pakai bahasa Indonesia dibilang lagu kan. Ngomong bahasa Jawa nggak bisa kan. Pura-pura beli topi. Kebetulan waktu itu gua nggak pakai kaos yang lain. Pura-pura beli topi 15.000 kalau nggak salah. Ya ada ngomong sedikit, ngobrol sedikit, gue tanya sampai bahasa Jawanya sampai suka Iwan Fals. Akhirnya dia cerita panjang bla 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 bla. Nah dari pembicaraan itu besoknya dia nawarin, "Tulan Mas, nengok Mas, aku akeh kasete." Nah dari situ, "Iya Mas, omai sampean di Mas iki nang Cokro." Iki Cokro sebelah mana enggak tahu. Iya besok ketemuan nang kene, ya. Nah akhirnya besoknya ketemuan di dia. Pas jam 9 matahari tutup, terus dia selesai, baru ya diajak ke rumahnya. Makanya di Cokro itu dikasih tahu koleksi kasetnya. Nah dari situ akhirnya habis nemu teman satu, terus nemu teman lagi, sampai akhirnya ada planning mendirikan OI Jember. Tahun berapa itu? Itu sebenarnya dari tahun 2001 itu planning itu sudah ada, Cuma kan zaman segitu kita komunikasinya nggak kayak sekarang kan. Zaman segitu kalau mau telepon selalu ngeliatin kartel tuh di pojokan angka kan. Baru halo udah nggak konsen deh. Yang 7.000, 8.000 mikir. Dan zaman segitu yang punya HP ya cuma HP biasa. Akhirnya
jalan ya, cuma nggak seintens ya kayak zaman sekarang. Akhirnya terkumpul beberapa nama kelompok, sudah soal ke Jakartanya. Kebetulan, nah ini yang paling paham sana, dari hasil iuran baru datang ke Jakarta. Ke Jakarta zaman Didigo itu, zaman itu. Sana nginep sehari semalam, ditanya dari mana bang? Dari Jember tuh mana? Bla 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 cerita ya. Oke lah, nginep sehari. Nah nginep sehari, udah gitu besoknya nggak langsung balik, ya masih intermezzo lah sama teman di Jakarta. Seminggu di sana, baru balik. Itu udah 2001 ya, 2001 itu keluar SK-nya, bayangin 2001 ke 2003. Buset. Makanya anak-anak sekarang tuh ya, kalau bilang oh kan cuma deket mas, tarik klik, iya kalau sekarang tarik klik ya. Kalau dulu lu kalau nggak ke Jakarta sendiri kagak dapet, susah. Nah kayak sekarang, nah itu kejadiannya begitu. Jadi Jember ini 2003 itu baru dapat SK. Walaupun sebelumnya sudah ada tuh kegiatan gini gitu, udah nerima tamu dari Malang, dari Surabaya, udah ada. Walaupun SK masih belum ada, SK-nya 2003 itu. Kayak konsernya Iwan Fals yang sama Penembak Mata yang di Goreng, itu udah nerima tamu dari Malang, udah. Jadi mendeklar itu 2001 ya? Nah, itu deklarasi ya, Jember deklarasinya ya. Resmi ya. Beda dengan pengesahannya. Terus SK turun baru 2003 ada SK. Nah, itu perjuangan mendirikan awal-awal OI ya. Teman-teman generasi berikutnya harus tahu juga ini sejarahnya tentang ini. Terus kaitannya sama kelompok mas, ada organisasi yang jelas di situ kan ada roda perputaran di bawahnya, yang jelas ada kelompok. Berapa kelompok mas? Sama. Ya, nah itu pertama itu ya, datanya perlu pokok Jenggawa, adanya Jenggawa, terus Tanggul, Lede Ombo, terus dari Kampung Tengah sendiri, terus Pagar juga ada. Saya ingat tuh dulu ada 7 kelompok. Pertama-tama ada 7 kelompok sesuai dengan ya masih kertas biasa tuh. Saya ingat tuh 7 kelompok. Namanya pertama aku sendiri yang orang gila, terus ada bunga trotoar, ada esek-esek duduk-duduk, ada orang kala, ada hijau, ada mata dewa, ada bongkar, satu lagi ada balung dulu, yang namanya Alia. Ini malam ya udah berapa tahun ya, karena berkas juga aku pindah-pindah ya, jadi nggak ketemu yang mananya ya. Saya ingat tuh itu. Terus akhirnya bisa sampai mendirikan sekretariat OI. Ini cerita singkatnya aja, sampai OI berdiri, sampai kita memiliki banyak teman, bahkan juga banyak kelompok. Kita di situ kira-kira hampir 300-an orang mas ya. Kalau kayaknya dulu lebih, kalau ya? misalnya kita mujur lebih ya. Lebih ya. Karena kita kan nggak ngitung, yang ini datang bawa temen 3, yang ini datang bawa 6. Pas lagi 2010 yang paling lama. 2010 itu kita hampir ke angka 1000 kan kawan. Dulu itu hampir sekitar, Bisa dilihat dari akademi kita. itu kita hampir 1000-an lah kita itu, termasuk Kita satu-satunya yang punya kelompok anak kecil. Nah ya, Sebudi kecil. kita punya kelompok sebudi Di kecil Indonesia nggak ada itu. yang mana waktu itu mereka memang usia anak-anak SD ya mas ya, SD kelas 4, anak-anak SD, kelas 5. tapi mereka sudah mengidolakan sosok Iwan Fals, dan itu foto-fotonya kita masih ada, nanti akan kita upload juga biar yang lain tahu. Mungkin generasinya si Budi kecil sekarang sudah jadi si Budi besar, entah itu jadi botak jadi gimana kita nggak tahu, nanti kita akan kulik juga. Terus saya kenal sama Mas Iwan ini ya lumayan lama, sejak 2009. Saya banyak tanya ke teman-teman yang lain perjalanannya Mas Iwan itu bagaimana, bahkan ada cerita yang sangat unik
untuk bisa mencapai ke Jakarta katanya harus sampai jual baju, jual apa gitu. Iya, zaman segitu gitu. Nah, Jadi zaman segitu pertama ya mau ke Jakarta, kita kerja jalanan lah ya. dia jalanan terus ngambilin dari apa ini? Pertama ada juga dari ngamen ya kan, dari ngamen, terus ada kayak misalnya selamat nyumbang 5.000 atau 10.000. Nah kebetulan kalau saya kan belum kerja, kadang dari orang tua ya kadang minta pokoknya bisa ngamen ya ngamen. Kebanyakan dari dulu tuh ngamen untuk buat ongkos ke sana. Nah kalau dihitung-hitung zaman segitu tuh ongkos sekitar PP ya, kalau kita pakai yang resmi itu sekitar 250-an. Dan kereta cuma ada gaya baru Malang Utara sama gaya baru Malang Selatan. Iya. Ya. Nah, kalau saya sih mikirnya gini, 250.000 itu PP, itu belum makan belum barang tuh guys. Ya. Nah akhirnya yang kalau dari sini Surabaya tetap naik bis karena zaman segitu gua nggak bisa bandol. Nah kalau kereta dari Jakarta dari Surabaya ke Jakarta itu pakai gaya baru Malang Selatan. Gaya baru Malang Selatan. Nah ini nggak pakai ongkos. Ya. Tuh kalau ngeliat itu ngeri. Jadi masuk di stasiun Gubeng, dan belakang ya masuk deh tuh. Bayar di atas. Bayarnya tuh di atas, ya. Bayarnya di atas itu bayar cuma rokok, cuma rokok. Karena gini, di pintu samping ya, kita ngeliat di gerbong. Kalau misalnya gerbongnya ini saya di gerbong 5, terus pemeriksaannya di gerbong 4, langsung kita nih langsung ke sebelah perbatasan antara gerbong dan gerbong ya. Itu pertamanya juga diajarin sama orang, anak kecil dulu yang aja ya kecilnya, ya anak terminal ya. Dari samping masuk blok naik ke atas ya kan, naik ke atas. Cuma di atas tuh ternyata mbak cuma sendiri yang banyak. Buset. Nah cuma kita lihat antrian aja nih. Bisa kita ada pemeriksaan, kita langsung ke samping pintu, dilihat itu ada 3 orang, berarti dia juga kan mau naik. Kita ke belakang nyari yang sekiranya kita bisa naik, terus di pintu itu cuma nggak ada orang gitu kan. Nah kan kebanyakan misalnya gerbongnya di gerbong 4 pemeriksaan, nah di gerbong 5 nih ya kebanyakan mereka tuh antrinya di gerbong 7, 8 ya. Kalau gerbong 5 kan kecepetan, nah gerbong 5 tuh kosong. Cepet-cepetan akhirnya ya. Itu soal nyawa. Nah kalau itu jangan ditiru, bahasa Inggrisnya Ngejar kereta kan. jangan ditiru tuh. Tapi sangat bahaya banget. Tapi dibilang bahaya emang bahaya. Tapi di situ kita bisa melawan adrenalin nih. Itu soal nyawa itu. Meleset dikit habis cerita gitu. Sampai di atas. Walaupun sampai di atas nengok ke belakang, woi, otaknya banyak. Nah kita bisa bayar rokok tuh maksudnya kita bisa menikmati rokok di atas bareng sama temen yang sama-sama nggak punya duit ya kan. Jadi artinya dari Jakarta ke Surabaya cuma ngabisin sebungkus rokok udah sampai Jakarta gitu. Itu jadi Jakarta Surabaya cuma sebungkus rokok dulu. Saya ingat tuh rokok GP udah kecil loh. Nah itu ongkosnya cuma segitu. Nah, makanya aneh bilang teman dia seadanya aja toh Jakarta Surabaya gratis. Dengan cara seperti itu, Dengan tapi gitu. Sekarang kita nggak bisa udah ya. Jangan, kalau bisa lah gitu. Kalau sekarang nggak bisa turunin stasiun terdekat. Kalau sekarang. Terus untuk yang paling berkesan itu di era-era tahun 2010 kita kan sangat menggeliat. Yang paling berkesan ini di Mas Iwan apa? Satu untuk global OI-nya, terus yang kedua di kelompoknya, terus yang ketiga personalnya. Personalnya artinya siapa yang menurut Mas Iwan ini sangat berkesan gitu. Berkesannya gini, ternyata suksesnya sebuah acara apapun ya. Kita nggak berbicara tentang ada duit ya? Enggak, bukan ini yang jauh dari duit malah. Jadi karena zaman yang saya ingat ya, dulu kita nggak pernah ibaratnya ngejual itu enggak ya. Nah, bahasanya gimana nggak paham juga ya. Yang jelas kita punya sebuah acara bisa sukses kalau acara itu pertama ya kelompok juga merasa memiliki acara itu. Jadi acara itu bukan acaranya kelompok A, kelompok B,
duit promosi, bukan, tapi itu acara kelompok mereka semua, karena itu sudah terbukti. Dulu ada sebuah acara ya, itu mereka dengan sendirinya tuh, nggak perlu disuruh, datang dengan sendirinya. Sampai kadang semua tuh di luar ekspektasi. Misalnya gue pikir paling nanti yang datang kelompok ini kelompok, ternyata enggak. Sampai rumahku dulu ya dipakai tuh sempitnya ya cuma ukuran berapa sih ya. Yang datang bos sampai segitu kan, padahal itu untuk acara apa? Acara amal kan, acara amal. Wah, kebanyakan anak sekolah mana punya duit ya, tapi gua nggak tahu dia duit dari mana ya. Sampai ada acara bikin bagi-bagi mie, padahal dulu cuma setiap anggota cuma satu. Kan gua bawa 2 deh, yang satu kita bagi-bagikan, yang satu nanti kita masak bareng. Cuma satu, tapi yang datang nggak bawanya kadang 1 bungkus ya, 1 bungkus, 1 kresek, 1 dus ya. Jadi tak sempat tuh di rumah ya, itu bisa dibilang seperempat rumah isinya mie. Digait tuh ya, akhirnya itu tadi ya, karena mereka tuh ngelakuinnya seneng ya. Dan di sana nggak ada indikasi apa-apa, nggak ada indikasi yang buat mereka tuh ojo-ojo nggak ada, bener-bener dari hati mereka. Gue suruh bawa bawanya 1 dus, 1 dus isinya berapa itu? Apa 20? Padahal cuma 1 yang dibutuhin 2. Ya udah kan bener, maksud mereka 1. Gua punyanya 1 dus ya udah. Iya. Gua punyanya 1 kresek ya udah. Nah, terus untuk kelompok yang berkesan. Sebenarnya kalau dari awal semua kelompok itu sama ya, sama. Nah, karena perjuangan mereka untuk mendirikan kelompok juga kalau zaman segitu dia untuk nama, untuk mendirikan. Jadi zaman segitu mendirikan tuh gampang, jogo jenengnya itu. Ya. Nah, itu yang susah. Karena ternyata realitasnya banyak yang bikin nama-nama bla bla bla, tapi dia kendor di mempertahankan namanya itu. Ya. Ada yang begitu. Nah, kalau dari nama ya kita belajarnya sebenarnya bagus sih dari BT itu. Dia dari awal si Hendro buka trotoar itu ya, Hendro untuk menentukan nama dia juga butuh dua botol kan. Iya. Butuh 2 botol itu botol biru kan bro. Terus bro, si Wan, saya bingung lah gue. Kali ngomong kayak grup apa? Iya, gak gampang lagi lagu Iwan Fals sih. Aku juga sempat sedih gitu. Aku lihat sampai habis 2 botol lebih kalau sendirian itu. Akhirnya pakai nama, iya aku nggak nama apa, Bunga Trotoar. Oke. Sebenarnya dari nama itu juga sendiri ada maksudnya sih. Ya yang tahu ya dia. Nah itu. Kalau untuk nama memang bikinnya gampang ya. Mempertahankannya yang sulit. Yang jelas dari 2001 itu deklarasi ada berbagai nama, walaupun 2003 baru ibarat di KTP kan ya. Yang sampai dengan ini yang masih bisa bertahan ya itu tetap Bunga Trotoar. Dia bisa bertahan karena apa? Urat nadinya nggak mati dia kan, nggak mati walaupun dia artinya dulu di OI sekarang di Falasmania ya kan, tapi dia tetap hidup. Gua sendiri yang orang gila mati tinggal gua sendiri ya, tinggal gua, anak gua, bini gua, tinggal itu. Nah kalau yang lain emang namanya ada ya, cuma dilihatnya kan ada artinya nafas ya, napas BT dia kan masih napas normal, napas yang ada napasnya lah. Terus ada realitas di lapangan juga ada. Kelompok lain kita lihat ada ya memang ya, ada bukan menganaktirikan tidak, memang dia juga ada, tapi mungkin karena faktor apa ya kurang paham juga. Tapi jelas sampai dengan titik yang masih eksis dengan kepalasannya ya cuma BT itu tadi. Orang gila udah habis. Terus orang yang berkesan mas di lingkup Falasmania selain istri dan anak. Orang yang berkesan. Orang. Kalau orang nih, aku melihat kesannya gini. Pertama, bagaimana dia menganggap menganggap saya ini sebagai apa? Ya. Ternyata emang anggapan tuh beda-beda. Ada yang menganggap aku nih sebagai sahabat, ada yang menganggap aku ini sebagai orang yang suka ingkar janji, ada orang yang menganggap aku ini sebagai orang yang diminta pendapat juga ada. Ternyata yang lebih baik mereka yang
sahabat. Karena kalau mereka menganggap aku orang yang suka membodohi ya, mereka melihatnya begini. Pada saat aku di organisasi ya, kita kan harus membedakan ya. Keputusan yang diambil Iwan ya, itu keputusan atas pribadi ya, atau keputusan atas nama organisasi. Itu harus dibedakan. Karena kalau melihatnya itu sebuah keputusan pribadi, tapi konteksnya Iwan dalam sebuah organisasi, ya memang salah. Aku ada salahnya dulu, tapi salahku itu dia harus paham. Aku mengambil keputusan itu dalam konteks organisasi, bukan dalam konteks pribadi. Harus bedakan itu dulu. Kalau nggak bisa membedakan itu, dia akan melihat bahwa Iwan ini orang yang suka mengatur, memanfaatkan. Kalau dia melihat dalam konteks pribadi, padahal aku berbuat seperti itu dalam konteks sebuah organisasi. Nah, sampai dengan detik ini ya, yang paling sering kesini dia melihat aku nih sebagai sahabat ya, bukan sebagai orang yang dimintai ya, bukan melihat aku konteksnya sebagai sahabat, bukan lagi sebagai konteks yang organisasi lah, bukan ya, bukan. Itu satu tuh Ayub ya, termasuk ente ya kan, termasuk Mas Anas ya. Jadi dia melihat aku tuh sebagai sahabat. Harus dibedakan ya, dalam konteks sahabat dengan dalam konteks organisasi. Kalau dalam konteks organisasi habis selesai, nggak ada pertemanan. Tapi kalau dalam konteks sahabat, masih onjong, masih gak enak, ya aku tetap konco. Jadi perbedaannya di situ. Ada satu Mas yang lupa nggak disebutin. Nah itu sebenarnya ada, tapi abang lagi di desa. Kenapa ini Mas? Apa? Yang paling krusial ini kan sebenarnya ada di salah satu sahabat kita. Kenapa ini ya? Apa? Ada satu nama yang paling legendaris itu menurut saya. Yang satu Sondang Sugali. Terus yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi, itu Ayub. Terus yang ketiga Mas Anas. Ini menurut saya 3 orang yang sangat legend sekali di dunia false mania ataupun di OI sendiri. Menurut Mas Iwan gimana? Nah, dari 3 orang ini kan karakternya ini beda-beda. Ayub juga punya karakter, Mas Anas juga punya karakter, Mas Sondang juga punya karakter. Dan mereka semua meninggalkan sebuah cerita juga kan di OI itu zaman itu. Hanya saja ceritanya memang berbeda-beda, tidak sama. Cuma mereka tetap ya orang-orang yang pernah mewarnai, pernah mewarnai. Nah, aku melihatnya gini, kembali dalam konteks pribadi, mereka tetap sahabat sih, walaupun aku jarang bertemu ya, mereka tetap sahabat. Jadi bukan lagi dalam konteks organisasi. Kalau Mas Anas nih kesan gue pertama ini, aku melihat dia inget ya, dia nyanyi lagu belum ada judul itu, kenapa dia nggak bisa nerusin lagu belum ada judul itu, petangis dulu. Nah, berarti kita harus belajar dari dia. Mas, sampai nyanyi lagu ini bisa nggak sampai selesai, itu gimana caranya tuh, apa sih yang terpikirkan oleh sampai tentang lagu itu? Biasanya kalau orang sampai menyanyikan lagu terus dia keluar air mata dan dia nggak sanggup, ada sesuatu yang dianalogkan dia tentang sebuah lagu itu yang bikin dia sesek, akhirnya nangis. Pasti ada itu. Jawabannya apa? Tanya sendiri kok orangnya, karena orangnya kalau kita berbicara sesek kan Mas Anas punya riwayat sesek asma juga. Jangan-jangan gitu ya? Jangan-jangan dia pas asma. Tapi enggak. Ya. Tapi emang lagu itu sampai ya, dulu ada tuh Sumber Nikmat, tahun-tahunnya lupa tahunnya. Ada dulu namanya Flash tuh kalau nggak salah dia diundang sebagai bintang tamu. Jadi dulu kita bikin acara Pulse Night. Flash band itu ya. Ini Flash band. Jadi bintang tamunya waktu itu Flash. Nah, sampai ibaratnya gini, kita nih nggak nungguin bintang tamu. Semua terpukul di masalah, sampai Flashnya sendiri itu ibarat orang mau lewat,
Dulu saya masih takutan anjing. Kalau masalah sih monggo kan kalau sampai bintang tamu. Kalau mau nengok gitu sana. Nah jadi pada saat Mas Anatus nyanyi terus berhenti, gue juga bingung orang-orang kok berhenti ya? Semua tuh pada diem ya, gue mau ngomongnya gimana ya kan, akhirnya diem semua nungguin dia itu nyanyi sampai kalau nggak salah itu hampir seperempat menit ya, hampir setengah jam lah. Sebut-sebut nih orang apa gak nyanyi kan ribut kan, mau ngomong nih dia nggak ngomong-ngomong. Mau nggak ngomong nih, nah, waktunya kan kalau mau bernikmat nih, oh ya Mas sudah selesai Mas, kan repot kan. Selain itu dia tua juga kan. Tua juga mau dilempar sendal juga kan gak enak. Lunjak lagi. Akhirnya dia ngomong bla bla. Akhirnya suasana cair lagi. Akhirnya dia nyanyi lagi. Dan kalau nggak salah waktu segitu dia umurnya berapa? Kurang lupa juga. Masih suaranya sangar loh. Jadi orang lihatnya, boy ini panas banget. Dan itu jadi momen yang akhirnya apa ya, teman-teman Iwan Fals yang lama itu melihat potensi kita ya, potensi Jember tuh untuk Fals Mania itu kuatnya di situ karena kita punya sosok yang mukanya jauh lah. Iya. Buka jauh. Tapi dia bisa membawakan, dia bisa bawain lagi Iwan Fals tuh yang bisa bikin kita emosinya ada juga. Membawa atmosfer Iwan Fals itu sendiri. Itu kalau untuk mata. Nah kalau untuk Ayub nih, kayaknya gini. Dia orangnya sebenarnya keras kepala dia keras kepala. Tapi nggak belagu ya? Belagunya sih nggak. Keras kepala dia. Keras kepalanya kalau udah A ya A gitu kan ya. Kalau udah B ya B. Nah mungkin itu salah satu kenapa sekarang dia lebih ke Fals Mania ya kan, karena dia mungkin punya pendirian itu. Terus kedua, kenapa sampai dengan detik ini BT masih bisa berkibar? Ya karena keras kepalanya dia ya. Kalau dia nggak keras kepala mungkin BT udah habis ya kan. Udah habis. Jadi keras kepala itu kita bisa ngambil dua sisi, baik dan buruk. Tergantung taruhnya di mana. Keras kepalanya ini dia bagus karena dengan tekadnya dia sepertinya buktinya sampai sekarang ya. BT kan masih bisa ada nadinya ya. Apa aja udah mati orang gila. Itu udah baik. Tapi dia kadang ada ininya, ada nggak bagusnya. Nggak bagusnya gini. Pertama ya, kadang kalau misalnya kita ngopi, dia sukanya dulu kopinya kan manis, ya kan? Tak pikir kopinya juga manis gitu kan. Nah, dia nggak akan bilang kalau kopi itu baik. Kita main tenggak aja. Udah kita minum katanya pahit, mau dilepeh kan nggak enak anjing ya. Saya kan suka ngerjain orang, ngerjain orang. Tapi ngerjain orang juga dalam sisi yang masih ada batasannya. Nggak kayak sekarang lah. Masa ngerjain orang kasih air sembako pakai sampah, bukan ngerjain orang gitu. Nah kalau yang satu ya, kalau Tonton nih kayaknya lebih ya, kalau aku melihatnya mungkin teman-teman yang generasi kita ya tahu kenapa apa yang ini ya, yang kurang baiknya ya nggak tahu lah, tapi tetaplah dia sahabat kita juga, walaupun jujur sampai dengan detik ini hampir berapa belas tahun ya aku udah pernah ketemu. Belasan tahun kan ya? Iya sejak kita apa ya, dari Balung itu tahun berapa? Oh, itu 2013. Jadi dari ke Balung pindah di 2011. Tahun. Enggak ketemu ya. Ya itu termasuk saudara kita lah, tapi sekarang dia posisinya sudah enak, jadi dia bekerja di salah satu mall yang lumayan gede juga, dia sebagai security di sana ya. Kapan-kapan juga pengen ketemu Ya sebenarnya sih iya, ya, kita rindu sama ngopinya sih. Ngopinya itu kita lihat sebagai sahabat kan. Iya, Karena setiap orang juga pasti punya sisi yang harus yang gelap lah. Aku juga dulu ada sisi gelapku. Aku di penjara berapa bulan ya, 1 tahun 10 bulan. ya Ayub juga pernah juga itu. Juga Ya, masuk berapa hari? Berapa hari lumayan lah. Jadi intinya dulu tuh ya, kita mau mendirikan OIJ Brewster supaya tetap berdiri ya, banyak pengorbanan ya, walaupun kita nggak apa ya, nggak
rasa jamu itu enggak. Jadi kita hanya gimana caranya, oh ini berdiri, hanya itu. Walaupun aku berbuat kriminal, ayo sampai berantem, itu semua dengan tujuan ya gimana cara nama oh itu baik. Dulu ada kejadian tuh sampai pokoknya berdarah-darah itu. Cuma aku ingin nama oh itu baik di mata artinya oh itu baik, nggak begitu gitu loh, jangan dikotori nama hal begitu. Ya, termasuk Ayub ini termasuk orang yang nggak jelas juga, Mas. Nah, Artinya nggak jelas, dia kan sudah mendeklarasikan, Wah, aku udah berhenti minum, aku udah berhenti merokok, tapi kalau ngopi aku tetap lanjut. Nah ini dia ngerokok lagi. ya itu Ya, kan? makanya Ya, kan? Dia termasuk tak itu orang. iya. Sampun Bu. Betul. Betul. Ya itu ya sebenarnya yang kita kangen itu ngopi, ya ngobrol sebenarnya ngobrolnya ya nggak jelas-jelas amat mau kemana ngobrolnya. Ya mungkin yang kalau kita mau lebih menjurus yang mau difokuskan sebenarnya ya ada yang kita bicarakan juga ada, dan itu kalau di apa ya kalau dipikirkan sekarang kita mikirin tentang OI sendiri. Nah itu untuk masa depannya tuh bagaimana, terus ya katakanlah kalau di lagunya Dewa itu ada semacam korban masa depan gitu. Dengan kondisi yang seperti ini ya, otomatis OI itu masa terakhir itu kapan habis? 2019 kemarin. 2019 ya. Nah, sekarang otomatis kan kosong. Itu sah secara keorganisasian kan. Iya, Kosong. Dan karena ini daripada nggak jalan, ya kita berpikir lagi gimana caranya ini bisa berjalan. Jadi kita tujuannya ya tetap merangkul teman-teman yang muda. Nah ini kita regenerasi kembali ke OI yang seperti dulu. Artinya OI yang seperti dulu bukan berarti OI yang kemarin itu nggak bagus, enggak. Mereka sudah lumayan bagus. Cuman kalau untuk sekarang kita berpikir yang lebih ini realistis lah. Hal apa yang bisa kita lakukan, hal apa yang bisa dihasilkan, dan hasil itu bermanfaat untuk banyak orang kan gitu. Jadi sebenarnya kalau